Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Selalu dijadikan orang yang beruntung dan diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudaraku sekalian, membahas tentang nasab Ba'alawi selalu menemukan kejanggalan-kejanggalan bagaikan misteri yang tidak bisa terpecahkan oleh siapapun. Siapapun belum bisa menguak sebenarnya nasab Ba'alawi. Namun teman-teman, kejanggalan-kejanggalan itu sebetulnya bisa ditabayunkan, bisa diklarifikasi oleh pihak Rabithah Alawiyah, bukan oleh orang lain. Namun faktanya sampai hari ini yang menentang tentang pembatalan nasab Ba'alawi hanyalah simpatisan atau muhibbin dari Ba'alawi itu sendiri. Dan ini tentu tidak mewakili dari Rabithah Alawiyah. Sedangkan Rabithah Alawiyah sampai hari ini hanya tiarap, hanya berdiam diri, tidak berdiskusi, juga tidak bertabayun. Sehingga menambah kemisteriusan sebuah nasab Ba'alawi. Poin dari nasab Ba'alawi yang dipermasalahkan dan menjadi misteri sampai hari ini adalah Ubaidillah, yang merupakan leluhur Ba'alawi atau yang diklaim sebagai kakek buyut Ba'alawi adalah fiktif, yang tidak ada di dunia nyata, karena memang tidak tercatat dalam kitab-kitab sezaman. Nah, ini juga ditentang oleh mereka karena tidak adanya syarat untuk mendatangkan kitab sezaman. Lalu, jika tidak ada kitab sezaman, bagaimana bisa menentukan seseorang itu ada ataukah tidak? Nah, ini pun juga yang menentang bukan Ba'alawi sendiri, atau dari pihak Rabithah Alawiyah sendiri, namun ini dari muhibbin atau para simpatisan. Saudaraku sekalian, jika kita lihat sekilas status Ba'alawi ini bagaikan atau seperti masyarakat Rohingya yang memiliki pola yang sama, yaitu sulit untuk diuraikan, sulit untuk dicarikan jalan keluar. Karena sama-sama imigran, memiliki karakter yang mirip, yaitu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Namun dia sendiri tidak bisa menghargai pemberian atau penghormatan orang lain. Jadi 11-12 antara Ba'alawi dengan Rohingya. Bedanya Ba'alawi ini mengaku dzurriyyah Rasulullah, sedangkan Rohingya tidak. Berkaitan dengan kejanggalan nasab Ba'alawi, semakin hari semakin jelas teman-teman. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan baik dari sisi nasab maupun dari kiprah mereka di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan kita uraikan apa sih kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan dari Habib Ba'alawi ini, baik dari sisi nasab maupun dari karakter, bahkan gen mereka. Yang pertama, dari versi Ba'alawi, Ubaidillah memiliki 3 putra dan hanya Alwi yang memiliki keturunan. Ini merujuk pada kitab As-Suluk. Namun dalam kitab yang lain ternyata saudara Alwi memiliki keturunan. Nah, ini kerancuan yang ada yang dimiliki oleh Ba'alawi. Kemudian dalam kitab Suluk lagi, tentunya ini versi Ba'alawi, Alwi adalah saudara kandung dari Sayyid Jadid. Padahal dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun, Alwi bukanlah saudara Sayyid Jadid. Bahkan menurut sumber lain dijelaskan bahwa Alwi ini adalah jalur dari Husain atau Sayyid Husain. Sedangkan Jadid ini disinyalir dari jalur Hasan. Nah, tentunya sangat jauh datanya. Kemudian
kejanggalan berikutnya yaitu ada nama Ubaidillah yang hampir sezaman dengan Ahmad bin Isa. Namun ternyata ia adalah Ubaidillah Al-Mahdi, yaitu seorang pemimpin Syiah Fatimiyah. Dan Ba'alawi justru sambung dengan ini karena di situ ada nama Suhaib Mirbat yang juga bagian dari silsilah Ba'alawi. Kemudian kejanggalan berikutnya dari nasab Ba'alawi dalam kitab As-Suluk yang diklaim oleh Ba'alawi bagian dari kekuatan referensi, yakni kitab yang bisa dijadikan rujukan untuk mengisbat atau menetapkan nasab mereka, di mana nama Ubaidillah sudah masyhur atau populer di zamannya. Tapi ternyata aneh, selama 550 tahun tidak ada seorang pun yang mengenal Ubaidillah. Dan setelah 550 tahun berikutnya, justru nama Ubaidillah baru muncul. Nah, ini dari mana mereka mendapatkan istilah Ubaidillah ini? Apakah ngarang? Apakah dari mimpi? Apakah dari sumber yang lain? Nah, ini bagian dari misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Kemudian dari sisi gen, dilihat dari DNA, Ba'alawi ternyata berhaplogrup G, sedangkan DNA Rasulullah SAW berhaplogrup C1. Tentunya sangat tidak nyambung, alias orang lain. Nah, ada fakta unik lagi berkaitan dengan Ba'alawi, dan ini menjadi sebuah kejanggalan yang besar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mencatat nasab Ba'alawi yang dianggap sambung dengan Rasulullah SAW, karena bisa jadi mereka berasal dari kaum Khawarij, yaitu kaum ekstremisme Islam, Muslim yang ekstrim, yang memecah diri dari Syiah. Kemudian dari sisi referensi kitab atau rujukan yang biasa digunakan oleh Ba'alawi, kitab-kitab Ba'alawi yang membahas tentang nasab Habib Ba'alawi itu sendiri tidak ada yang sezaman dengan Ubaidillah yang diklaim sambung dengan Ahmad bin Isa. Artinya kitab-kitab itu sudah tidak asli lagi dan sudah mengalami perubahan beberapa kali karena ditahqiq atau ditelaah beberapa kali oleh tim ahli sehingga mengalami perubahan beberapa kali. Artinya tidak lagi original dan sudah KW atau palsu. Kemudian kejanggalan berikutnya yang muncul dari Ba'alawi yaitu fakta lain dari Ba'alawi. Ternyata mereka hanya memiliki gen Arab sekitar 3%, teman-teman. Tidak lebih dari itu. Sehingga Ba'alawi diragukan sebagai penduduk asli Yaman alias pendatang. Dia sendiri jika diarahkan ke gen Yaman hanya sekitar 3%. Lalu yang 97% dari mana mereka itu? Tentunya bukan dari Yaman. Nah, kejanggalan berikutnya yaitu banyak kitab-kitab yang diklaim sebagai karya Ba'alawi dengan harapan masyarakat memandang mereka dengan penuh jasa. Dan tentunya pengaruh masyarakat bisa dikuasai oleh mereka. Dan ini yang perlu kita waspadai hingga saat ini. Kemudian dari sisi gerakan organisasi Ba'alawi, yaitu muncul kejanggalan yang tidak bisa diurai hingga saat ini, yaitu gerakan Ba'alawi ke Indonesia mirip dengan gerakan Yahudi Askenazi yang menjajah Palestina, yang mana mula-mula mereka memalsukan kuburan yang diganti dengan istilah-istilah Ba'alawi. Begitu juga masyarakat Yahudi Askenazi juga seperti itu. Lalu apa tujuannya? Mereka memalsukan makam-makam, kemudian mengaburkan sejarah, memanipulasi data, yaitu supaya di masa depan
mereka tidak lagi dianggap sebagai pendatang atau imigran karena sudah dianggap datuk-datuk mereka hasil dari klaim atau hasil dari membelokkan sejarah dan mengganti makam-makam tersebut dengan nama-nama Ba'alawi, dianggap mereka adalah pemilik tanah tersebut, sehingga tak satu pun masyarakat yang berat dengan keberadaan Ba'alawi. Kemudian kejanggalan berikutnya yang muncul dari Ba'alawi yang berkaitan dengan istilah nama Habib. Perlu diketahui teman-teman, nama Habib ternyata hanya populer di Indonesia. Padahal di Yaman sendiri, gelar Habib tidak begitu populer. Mereka gunakan nama Habib supaya mereka mendapatkan simpati dari masyarakat dan selalu dicintai oleh masyarakat. Karena istilah Habib ini bentuk dari isim yang bermakna maf'ul, yaitu orang yang dicintai. Sehingga dengan menggunakan kata Habib, mereka mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan ternyata betul, sampai hari ini pun santri-santri dan kiai-kiai yang tidak bisa menerima kenyataan, mereka tetap menjadi muhibbin setia, walaupun datanya lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan terbukti di YouTube itu, para muhibbin juga tetap memaksakan dalil untuk membela Ba'alawi dan membenarkan nasab Ba'alawi. Padahal ini tidak kuat, hanya otak-atik matuk disambung-sambungkan yang sebetulnya tidak sambung. Nah, kejanggalan berikutnya dari Habib Ba'alawi, khususnya yang ada di Indonesia ini, yaitu dari sisi fisik. Ternyata wajah-wajah Ba'alawi jika diteliti lebih dalam, justru tidak identik dengan orang Arab, teman-teman. Dan lebih dekat dengan ciri-ciri orang Mesir kuno, yaitu Yuya, yang merupakan mertua Firaun. Sehingga mereka memang bukan Arab, justru lebih dekat dengan gen Afrika. Jika dikembalikan pada ciri-ciri fisik, yaitu fisik yang dimiliki oleh masyarakat Mesir kuno. Kemudian dari gerakan dakwah, kejanggalan yang muncul dari Ba'alawi ini, yaitu pola dakwah Ba'alawi memiliki kesamaan. Ciri-cirinya itu mirip antara satu dengan yang lain, antara pendakwah satu dengan pendakwah yang lain. Memiliki kemiripan, gayanya pun juga mirip, materinya pun juga mirip. Yaitu materi dakwah yang biasa disampaikan oleh Habib Ba'alawi, ini hanya ringan-ringan saja. Kemudian mereka lebih banyak mengembangkan sholawat secara berjamaah. Misalkan Habib Syekh dan Habib-Habib yang lain juga mengembangkan gerakan sholawat seperti itu. Dan ini sebetulnya sah-sah saja. Namun ini merupakan ciri bagi Habib Ba'alawi yang memiliki pola yang sama. Gaya dakwahnya mirip, kemudian materinya mirip, teknisnya pun juga mirip. Dan saat berceramah, mereka lebih ke promosi marga atau personal. Bagaimana masyarakat itu lebih mencintai mereka, lebih dekat dengan mereka. Dan ini bertujuan untuk mencari pengaruh. Sehingga apa? Materi yang mereka sampaikan ya seperti itu aja. Bahkan jarang sekali mereka mengutip hadis atau Al-Quran, kecuali di momen-momen tertentu. Nah, itulah kejanggalan-kejanggalan yang dimiliki oleh Habib Ba'alawi. Baik dari sisi nasab, dari sisi nama, dari sisi gen, dari sisi gerakan dakwah atau gerakan sosial, memiliki kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa terpecahkan hingga saat ini. Sehingga kejanggalan ini masih menjadi misteri, teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan selalu percaya dengan fakta-fakta yang sudah ada ini, bahwa Ba'alawi bagian dari dzurriyyah Rasulullah, sebagaimana yang diperjuangkan oleh para muhibbin yang buta dengan kebenaran? Tentu bagi yang memiliki akal sehat tidak bisa menerima, teman-teman. Ketika data itu tidak kuat, maka secara otomatis data itu gugur.
ketika data itu gugur, maka tidak bisa lagi digunakan. Begitu juga status nasab Ba'alawi. Oleh karena itu, kita tetap menggunakan akal sehat kita, menggunakan pijakan ilmu pengetahuan kita. Ketika bertentangan dengan akal kita dan ilmu pengetahuan, maka harus kita tolak secara mentah-mentah. Mungkin seperti itu. Silahkan yang mau berkomentar dan yang berpendapat boleh silahkan tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang santun. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.